Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Milki Alistar Pertama, Rizky Pratama, Ahmad Dafi Mujibur Rahman, Baihaqi yaitu saya sendiri, Al-Hadi Prasetyo Baihaqi, Octavian Adhaya Ramadhani, Crispinus Dewi Prasetyo, M. Rizky, dan yang terakhir adalah Muhammad Nasiul Amin. Nah, pada kesempatan pada kali ini, kami akan membahas tentang KTK atau kapasitas tukar kation. Untuk pertama itu ada pengertian dari KTK itu sendiri, terus ada faktor yang mempengaruhi atau hubungan KTK dengan pertumbuhan, serta lain sebagainya, yang akan lebih diperjelas oleh teman-teman saya. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, itu memahami kapasitas tukar kation atau KTK. Apa sih KTK itu? KTK adalah kapasitas tukar kation. Ini adalah sebuah kemampuan tanah untuk menahan dan menukar ion-ion bermuatan positif seperti kalsium, magnesium, kalium, dan natrium, di mana kemampuan ini sangat penting karena dapat menentukan seberapa besar tanah dapat menyimpan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Partikel tanah, terutama liat dan bahan organik, ini memiliki muatan yang negatif di permukaannya. Muatan negatif sendiri ini berfungsi seperti magnet yang menarik dan menahan kation, sehingga unsur hara tidak mudah tercuci oleh air hujan. Nah, ketika tanaman ini membutuhkan nutrisi, akar tanaman ini melepaskan ion hidrogen atau H+ untuk menggantikan kation yang menempel pada partikel tanah, sehingga nutrisi tersebut masuk ke larutan tanah dan diserap oleh akar. Nilai KTK diukur dalam 1 milikovalen per 100 gram tanah atau sentimol muatan positif per kilogram tanah. Nah, semakin tinggi nilainya, semakin besar kemampuan tanah menahan unsur hara dan semakin subur tanah tersebut. Nah, pemahaman KTK ini sangat penting karena ini dapat membantu kita dalam menentukan strategi pemupukan yang lebih baik, efisien, serta menjaga keseimbangan nutrisi di tanah untuk pertumbuhan tanaman yang lebih optimal dan stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas tukar kation tanah. Nilai KTK tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kandungan mineral liat, bahan organik, dan pH tanah. Jenis mineral liat sangat menentukan, karena setiap jenis memiliki kapasitas tukar yang berbeda. Mineral seperti smektit dan vermiculit memiliki KTK tinggi, yaitu sekitar 80 sampai 150 mili ekuivalen per 100 gram. Karena strukturnya dapat mengembang dan mempunyai luasan permukaan besar. Sebaliknya, mineral kaolinit memiliki KTK rendah, hanya sekitar 3 sampai 15 mili ekuivalen per 100 gram. Bahan organik juga berpengaruh besar. Humus memiliki KTK tinggi karena mengandung gugus fungsional bermuatan negatif seperti karbosil dan fenol. Penambahan kompos, pupuk kandang, dan biochar dapat meningkatkan nilai KTK, terutama pada tanah berpasir yang umumnya miskin hara. Faktor lain adalah pH tanah. Pada pH rendah, asam, banyak ion H+ mendominasi, sehingga KTK efektif menurun. Namun, pada pH netral hingga basa, muatan negatif lebih banyak terbentuk, menyebabkan KTK meningkat. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan menentukan kemampuan tanah dalam menyimpan unsur hara. Bab 3. Hubungan KTK dengan pertumbuhan tanaman. Kapasitas tukar kation memiliki hubungan langsung dengan ketersediaan unsur hara dan pertumbuhan tanaman. Unsur hara penting seperti kalsium, magnesium, dan kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk kation. Kalsium berperan dalam membentukkan dinding sel dan kekuatan jaringan tanaman. Magnesium merupakan inti molekul klorofil yang penting untuk fotosintesis. Dan kalium berperan dalam pengaturan pembukaan stomata serta pembentukan buah. Tanah dengan KTK tinggi mampu menyediakan unsur hara secara stabil sehingga tanaman tumbuh sehat, kuat, dan produktif. Sebaliknya, tanah dengan KTK rendah tidak dapat menyimpan cukup nutrisi, sehingga tanaman mudah mengalami kekurangan unsur hara meskipun sudah diberi pupuk. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan tidak seragam, daun menguning, dan hasil panen rendah. Oleh karena itu, menjaga KTK tanah tetap tinggi sangat penting untuk mendukung proses fisiologis tanaman dan
memastikan produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Ini saya membacakan KTK pada tanah petsolik merah, kuning, dan andosol. Tanah petsolik merah kuning memiliki karakteristik dengan tekstur berpasir hingga lempung berpasir. Kandungan liat rendah dan pH tanah yang sangat asam antara 3,5 hingga 5,5. Nilai KTK tanah ini tergolong rendah, sekitar 5-15 MEQ atau 100 per gram. Bahkan bisa lebih rendah pada lapisan atas yang sudah tererosi. Kandungan bahan organik juga sedikit, hanya sekitar 1-2%. Tanah ini mudah mengalami pencucian unsur hara dan toksisitas aluminium pada pH rendah, sehingga memerlukan pengelolaan intensitas seperti pengapuran dan penambahan bahan organik. Sebaliknya, tanah andosol terbentuk dari material vulkanik dan memiliki kandungan mineral amorf seperti alofan dan imogolit yang memberikan KTK sangat tinggi, bisa mencapai 20-60 MEQ atau 100 per gram atau lebih. Tanah ini memiliki pH asam hingga netral dan kaya bahan organik, dengan kemampuan menahan air dan hara yang tinggi. Suatu perbedaan yang sangat mencolok antara petsolik dan andosol menunjukkan bahwa KTK sangat menentukan potensi kesuburan tanah serta strategi pengelolaan yang sesuai. Sekian dari saya. Nah, kita masuk pada cara mengukur dan juga mengelola KTK tanah. Pengukuran KTK sendiri memiliki beberapa tahapan. Nah, yang pertama adalah pengambilan sampel tanah dari kedalaman 0 sampai 20 cm pada beberapa titik yang ada di satu lahan. Nah, setelah tanah dikeringkan dan diayak, tanah akan dijenuhkan dengan larutan amonium asetat pH 7 0,0. Nah, lalu kation yang terikat seperti kalsium 2+, magnesium 2+, kalium 2+, dan natrium plus akan digantikan oleh amonium plus. Selanjutnya, larutan hasil ekstraksi dianalisis menggunakan alat atomic absorption spectroscopy atau AAS untuk menentukan jumlah kation yang dapat dipertukarkan. Lalu, nilai KTK dikategorikan menjadi sangat rendah jika kurang dari 5, rendah jika 5-10, sedang jika 10-20, tinggi jika 20-30, dan sangat tinggi jika lebih dari 30. Nah, lalu pengelolaan tanah berdasarkan KTK dapat dilakukan dengan menambahkan bahan organik untuk tanah ber-KTK rendah, menjaga rotasi tanaman, mengatur pH tanah dengan pengapuran, dan menggunakan pupuk pelepasan lambat agar nutrisi tidak cepat hilang. Analisis KTK penting untuk menentukan strategi pengelolaan tanah yang tepat dan efisien. Saya akan membahas tentang studi kasus dan data lapangan. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan variasi nilai KTK yang dipengaruhi kondisi tanah di tanah vertisol Lombok Timur. Nilai KTK berkisaran antara 19-70 MEQ per 100 gram, tergolong sedang hingga sangat tinggi, dengan pH netral dan kandungan liat semakin tinggi. Kondisi ini menunjukkan produktivitas pertanian yang stabil dan efisien. Sementara itu, pada tanah sawah di Palembang, meskipun nilai KTK potensialnya tinggi, sekitar 25-40 MEQ per 100 gram, pH tanah yang sangat asam sekitar 3,7-4,6 menyebabkan banyak ion aluminium mendominasi situs pertukaran. Akibatnya, unsur hara penting seperti Ca, Mg, dan K menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Untuk memperbaikinya, perlu dilakukan pengapuran 3-5 ton per hektar, penambahan bahan organik, serta pengelolaan air agar pH tanah meningkat dan ketersediaan unsur hara menjadi lebih optimal. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kapasitas tukar kation atau KTK terhadap pertumbuhan dan produksi. Nah, jadi nilai KTK ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur makro seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Kalium ini berperan dalam fotosintesis dan transportasi hasil fotosintat. Kalsium memperkuat struktur jaringan tanaman, sedangkan magnesium itu menjadi bagian utama dari klorofil. Nah, pada tanah dengan KTK tinggi, unsur-unsur ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan seimbang, sehingga tanaman itu dapat tumbuh kuat, hijau, dan produktif. Sebaliknya, jika tanah itu memiliki KTK rendah, maka akan sering mengalami defisiensi unsur hara yang menyebabkan daun itu terjadi menguning, pertumbuhan lambat, dan hasil panennya itu berkurang drastis. Lalu tanah ber-KTK rendah ini juga memiliki mudah kehilangan pupuk akibat pencucian yang menyebabkan pemborosan dan pencemaran lingkungan. Oleh karenanya, peningkatan nilai KTK melalui pengelolaan bahan organik dan pengapuran itu sangat penting untuk menjaga kestabilan nutrisi tanah, efisiensi pupuk, dan hasil pertanian yang berkelanjutan. Mungkin tadi itu pembahasan atau penjelasan dari teman-teman saya mengenai KTK. Nah, kami di sini memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Kami akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.